Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama dengan hadirnya artificial intelligence atau AI, banyak yang bertanya-tanya, apakah profesi IT masih relevan di masa depan? Di video ini, kita akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi para profesional IT, serta skill-skill atau keahlian penting yang akan tetap dibutuhkan, bahkan di era dominasi AI. Jadi, jika kamu seorang profesional IT atau sedang merencanakan karir di bidang ini, pastikan kamu menyimak video ini sampai dengan akhir. Perkembangan artificial intelligence membawa perubahan besar dalam dunia teknologi informasi. Banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual, kini mulai digantikan oleh sistem otomatis berbasis machine learning dan AI. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan profesional IT. Apakah profesi ini akan tergantikan? Nyatanya, peran manusia tetap penting. Namun tantangan utamanya adalah adaptasi. Profesional IT harus mampu bertransformasi secara cepat, menguasai teknologi baru, dan tetap relevan dengan kebutuhan industri. Tantangan lainnya adalah redundansi skill. Banyak skill teknis lama yang mulai usang dan tidak lagi diminati pasar kerja. Ini berarti profesional IT harus melakukan upskilling atau bahkan reskilling. Selain itu, muncul teknologi baru juga yang menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan sistem IT. Dari sisi keamanan, privasi data, hingga interoperabilitas. Kemampuan untuk berpikir kritis, problem solving, serta memahami arsitektur sistem secara menyeluruh menjadi sangat penting. Tantangan ini bukan berarti ancaman, melainkan panggilan untuk berevolusi. Justru di tengah derasnya gelombang AI, kebutuhan akan profesional IT yang bisa mengintegrasikan teknologi dengan nilai bisnis menjadi semakin tinggi. Cloud computing adalah salah satu skill yang akan terus dibutuhkan. Di masa depan, infrastruktur IT akan sangat bergantung pada layanan cloud karena alasan efisiensi, skalabilitas, dan fleksibilitas. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya IT tanpa harus memiliki fisik server di tempat. Pemain besar seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menawarkan layanan dengan berbagai model seperti infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Menguasai ketiganya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Seorang profesional IT masa depan harus mampu merancang arsitektur cloud yang handal, scalable, dan secure. Pemahaman tentang auto-scaling, load balancing, dan disaster recovery menjadi sangat esensial. Skill monitoring dan optimalisasi biaya cloud juga sangat krusial. Banyak organisasi yang menghadapi tagihan cloud tinggi karena tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, kemampuan dalam melakukan cloud governance juga harus dimiliki. Proses migrasi dari sistem on-premise ke cloud tidak hanya soal teknis, tapi juga strategi bisnis. Dibutuhkan komunikasi yang baik antar tim, pengelolaan risiko, serta pendekatan yang bertahap dan terencana. Sertifikasi cloud dari penyedia layanan utama menjadi bukti kompetensi yang sangat dihargai di industri. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mengerti teori, tetapi juga praktik-praktik terbaik dalam implementasi cloud teknologi. Di tengah meningkatnya adopsi teknologi digital dan cloud, ancaman keamanan cyber juga semakin kompleks dan canggih. Oleh karena itu, skill di bidang cyber security menjadi sangat vital dan akan tetap relevan di masa depan. Seorang ahli keamanan cyber harus mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman secara real-time. Tools seperti Security Information and Event Management, Intrusion Detection System, dan firewall modern menjadi senjata utama mereka. Kemampuan untuk menangani insiden seperti ransomware, phishing,
dan serangan Zero Day memerlukan pemahaman mendalam tentang pola serangan serta prosedur penanggulangannya. Selain sisi teknis, pemahaman terhadap framework keamanan seperti Cyber Security Framework dan ISO 27001 juga diperlukan. Prinsip Zero Trust kini menjadi pendekatan modern dalam mendesain sistem yang aman dari dalam keluar. Cyber security bukan hanya tanggung jawab tim IT. Edukasi terhadap seluruh karyawan organisasi menjadi sangat penting dalam menciptakan budaya keamanan. Skill komunikasi dan edukasi pun menjadi penting untuk dimiliki. Sertifikasi di bidang keamanan cyber seperti Certified Information System Security Professional, Certified Ethical Hacker, dan CompTIA Security Plus memberikan kredibilitas dan pengakuan atas kompetensi di bidang ini. Di era digital saat ini, data adalah aset paling berharga. Skill dalam data analitik menjadi sangat penting karena hampir semua keputusan strategis bisnis kini berbasis data. Profesional IT yang mampu menganalisis, menafsirkan, dan mengomunikasikan data secara efektif akan sangat dibutuhkan. Skill dasar yang perlu dikuasai adalah kemampuan melakukan proses, ekstrak, transform, dan load, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, membersihkannya, dan menyiapkannya untuk dianalisis. Bahasa pemrograman seperti Python dan R menjadi alat utama dalam dunia data analitik. Menguasai pustaka seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, atau ggplot akan sangat membantu dalam melakukan analisis yang mendalam. Namun data tidak hanya harus dianalisis, tapi juga divisualisasikan dengan baik. Tools seperti Tableau dan Microsoft Power BI akan sangat efektif untuk mengubah angka menjadi cerita yang mudah dipahami oleh para pengambil keputusan. Kemampuan menerapkan algoritma machine learning dasar untuk prediksi, klasifikasi, maupun clustering menjadi nilai tambah yang besar. Ini memungkinkan analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga prediktif. Sertifikasi seperti Google Data Analytics Certificate atau Microsoft Certified Data Analyst Associate menjadi validasi resmi atas kemampuan Anda di bidang ini. Ini akan membuat Anda lebih menonjol di mata recruiter dan organisasi. DevOps adalah pendekatan yang menggabungkan praktik pengembangan perangkat lunak atau development dengan operasional atau operations dalam satu alur kerja yang kolaboratif. Di masa depan, DevOps akan tetap menjadi skill yang sangat dibutuhkan karena mampu mempercepat delivery aplikasi sekaligus menjaga stabilitas sistem. Salah satu pilar utama dalam DevOps adalah continuous integration, continuous delivery. Skill ini memungkinkan tim untuk secara otomatis menguji, mengintegrasikan, dan menerapkan perubahan kode secara konsisten dan cepat. Tools seperti Jenkins, GitLab CI, dan GitHub Actions menjadi alat utama dalam proses ini. DevOps modern juga menuntut penguasaan teknologi kontainer seperti Docker, serta sistem orkestrasi seperti Kubernetes. Ini memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan yang konsisten di berbagai tahap, dari development hingga productions. Selain proses deployment, DevOps juga mencakup monitoring dan observability. Tools seperti Prometheus, Grafana, dan sebagainya akan sangat membantu dalam memantau performa aplikasi, mendeteksi error secara cepat, dan mengidentifikasi adanya bottleneck. DevOps bukan hanya soal alat, tapi juga budaya kerja, kolaborasi lintas fungsi, transparansi, dan siklus umpan balik yang cepat adalah kunci utama. Maka dari itu, profesional yang menguasai prinsip Agile dan Scrum akan lebih efektif dalam lingkungan DevOps. Sertifikasi seperti Docker Certified Associate
dan Certified Kubernetes Administrator akan menjadi bukti keahlian yang diakui secara internasional. Ini akan membuka banyak peluang karir, baik di perusahaan besar maupun di startup. Di tengah kemajuan teknologi yang semakin kompleks, organisasi membutuhkan tata kelola IT atau IT governance yang kuat untuk memastikan bahwa layanan IT mendukung tujuan bisnis secara optimal. Skill di bidang ini akan tetap selalu relevan dan sangat dibutuhkan oleh organisasi, baik yang berskala kecil maupun besar. Salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan adalah COBIT atau ITIL, yang menekankan pendekatan holistik melalui kerangka kerja tata kelola IT maupun kerangka kerja IT Service Management. Profesional IT yang memahami praktek-praktek tata kelola IT dan IT Service Management akan menjadi aset yang berharga. Sebagai contoh, insiden manajemen atau pengelolaan insiden tidak hanya soal menyelesaikan masalah teknis, tapi juga menjaga kepuasan pengguna, waktu respon yang cepat, serta pelaporan yang transparan. Skill seperti komunikasi, dokumentasi, dan pemecahan masalah teknis akan sangat dibutuhkan di sini. IT governance juga mencakup kemampuan dalam menyelaraskan strategi IT dengan strategi bisnis. Profesional IT harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Skill dalam pengukuran kinerja layanan, seperti memahami dan mengelola service level agreement, serta melakukan continual improvement, akan memastikan layanan IT selalu memberikan nilai tambah dan dapat diandalkan. Sertifikasi seperti ITIL, COBIT, dan NetCampus Certified IT Governance and Management menjadi bukti bahwa seorang profesional memahami standar tata kelola dan manajemen layanan yang diakui secara global. Dengan skill ini, Anda tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga bagaimana teknologi memberikan dampak dan nilai nyata bagi bisnis. Itulah beberapa skill IT yang akan tetap dibutuhkan di masa depan, meskipun teknologi AI terus berkembang pesat. Kunci utamanya adalah kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengintegrasikan teknologi baru dengan kebutuhan bisnis. Dengan menguasai skill-skill ini, Anda tidak hanya meningkatkan nilai profesional, tetapi juga siap menghadapi tantangan karir di dunia teknologi yang dinamis dan penuh peluang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar skill IT apa yang paling ingin Anda pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya.